Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presidir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara If. Bagian 3, Hari yang Baru. Selamat mendengarkan. Pagi yang begitu indah, dengan aroma tanah setelah hujan. Dan sejuknya udara pagi membangunkan Kinara yang sedikit menggigil akibat kipas angin yang masih menyala. Kinar meregangkan tubuhnya sejenak, lalu segera beranjaklah dia, mematikan kipas angin di atas meja, lalu berjalan keluar. Pintu kamar itu terbuka. Hal yang pertama ia lihat adalah Mas Tara, pria yang masih tertidur di atas sofa usangnya. Apa yang ia lihat pagi ini seolah menandakan bahwa yang terjadi tadi malam bukanlah mimpi. Dia memang sudah memiliki suami. Iya, suami yang tampan, seperti sebuah musibah bercampur rezeki. Siapa disangka pria itu menepati janjinya. Dia sama sekali tak menginjakan kakinya masuk ke dalam kamar Kinar, walaupun mereka sudah sah. Namun entahlah, ada sedikit hati yang merasakan sedih, menganggap bahwa hati pria itu memang sama sekali tak menaruh kepadanya. Sabar ya Kinara, cinta itu tidak datang dengan cepat, termasuk dirimu yang belum ada getaran sama sekali kan? Karena kalian masih sekedar saling kagum karena tampang masing-masing. Kinar membenahi selimut Leonard atau Mas Tara yang ia kenal, karena sedikit terbuang dari tubuhnya, menyelimuti lagi hingga sebatas leher pria tersebut. Bergerak sedikit tubuh Leon membuat Kinara tersenyum. Manis sekali pria ini jika tengah tidur. Gadis itu kembali beranjak dari posisi setengah membungkuknya tadi, lalu berjalan ke ruangan belakang, guna membasuh tubuhnya. Sudah hal biasa Kinara akan berbelanja pagi lebih dulu untuk masak hidangan sarapannya sendiri, atau hanya sebatas membeli sarapan yang sudah matang. Namun karena kali ini dia sudah memiliki suami, sudah pasti dia akan memasak makanan yang lebih spesial untuk Mas Tara. Makanan apa ya kiranya? Sepanjang jalan dia terus berpikir dengan semangat, hingga tak sadar bahwa dirinya tengah banyak yang mengamati. Halo, pengantin baru? Pengantin mesum. Seorang wanita yang tengah berdiri sembari melipat kedua tangannya di depan dada berseru. Kinara menghela nafas malas mendengar suara wanita yang paling ia hindari. Gadis itu memutuskan untuk melanjutkan langkahnya. Hei, sombongnya, yang sudah punya suami. Semalam puas dong ya, ketahuan mesum, langsung dinikahi. Lanjut rondenya dong. Kinara menoleh, lalu melebarkan senyum keterpaksaan. Kok tahu sih, aku habis main beronda dengan suamiku? Ya ampun, kau mengintip ya Monik? Monik menarik senyumnya. Cih, sudi sekali aku mengintip pasangan mesum sepertimu. Oh, habis, kau sepertinya paham sekali sih. Kau tahu tidak? Suamiku itu sangat baik hati, tampan pula. Aku yakin saat kau melihatnya pasti akan langsung pingsan nanti. Hai Kinara, pria seperti apa sih suamimu itu? Sudah pasti pria hidung belang yang biasa mampir di warungmu kan? Aku yakin tidak hanya ada satu pria yang biasa kamu layani. Namun sepertinya pria yang menikahimu semalam sangat tidak beruntung ya, karena digerebek. Kasihan sekali. Kinara mengepalkan satu tangannya, namun bibirnya masih tersenggih. Kau memperhatikan sekali diriku ya Monik, jadi terharu deh. Gadis murahan sepertimu memang sering menjadi trending topik para ibu-ibu saat bergosip. Siapa yang tidak tahu kebusukanmu itu? Yang membuka jasa plus-plus berkedok jualan kopi dan mie instan rebus. Ya ampun, ya ampun. Tapi sepertinya kali ini kau tidak bisa lagi menjajakan tubuhmu itu ya. Ingin sekali kau robek mulutmu itu, Monik. Astaga. Kinara menghela nafas. Aduh, tidak kusangka menikah itu nikmat juga loh, Monik. Kau pasti menyesal sekali karena tak jadi menikah ya. Kasihan. Kau pasti sangat iri saat ini karena aku tak perlu gembar-gembor sudah bersuami duluan dong. Cih,
Bangga gitu menikah karena mesum. Menjijikan. Bangga tidak ya. Habis suamiku tampan dan menggemaskan sih. Oh iya, perawan tua. Maaf ya, aku tidak bisa berlama-lama meladeni mulut rusakmu itu. Sudah kangen suami soalnya. Dan lagi suamiku tersayang pasti sudah lapar. Dah. Langsung saja Kinar kabur. Karena ia tidak ingin urusannya dengan makhluk penggila gosip itu semakin panjang. Cih, dasar wanita murahan yang kotor. Monik menghentakkan kakinya lalu masuk ke dalam rumah dengan perasaan jengkel. Iya, Monik masih ada sedikit hubungan saudara dengannya. Karena ibunya masih satu kerabat dengan mendiang ayah Kinar. Namun semenjak ayahnya wafat, keluarganya seolah menjauh. Bahkan seperti takut didekati Kinara yang beranggapan gadis yatim piatu itu akan menyusahkan keluarga mereka. Kinara sendiri sudah ditinggal ibunya saat dirinya masih berusia 2 tahun karena sakit. Lalu sang ayah menyusul saat dirinya duduk di bangku sekolah menengah atas. Kinara berjualan kopi itu juga menggantikan mendiang ayahnya yang memang dulunya seorang pedagang kopi di warung milik mereka. Memang benar, selama ini pandangan buruk mengenai dirinya memang sudah menjadi hal biasa. Wajarlah, penikmat kopi rata-rata adalah pria proyek. Namun Kinara tak merasa pria-pria pelanggan warungnya itu mengganggu selama ini. Malah justru mereka asik dengan canda tawanya yang masih masuk batas wajar kesopanan mereka. Namun ya namanya juga hidup bukan? Seperti apapun sucinya kita dalam berkelakuan, akan banyak orang-orang di sekitar yang akan tetap menabur noda agar kita terlihat cacat. Dan akhirnya menjadi santapan hujatan untuk mereka yang haus akan gosip. Selesai berbelanja, kini Kinara sudah sampai di rumah. Pria itu tidak ada lagi di atas sofa. Kinara berjalan masuk memburu setiap ruangan mencari sosok Mas Tara. Dihampirinya sebuah bilik kamar mandi dan mengetuknya pelan. Namun pintu itu malah justru terbuka. Dia tidak ada. Mas Tara? Dia berusaha mencari suaminya hingga berjalan dengan cepat kembali ke ruangan depan. Langkahnya terhenti saat mendapati sosok Mas Tara sudah berdiri di depan pintu sembari tersenyum ramah. Mas Tara dari mana? Aku pikir Mas Tara sudah... Aku tidak kemana-mana, Kinar. Hanya keluar mengambil ponsel yang tertinggal di mobil. Jawabnya. Sekilas Kinar mengembuskan nafas merasa lega. Kau sendiri dari mana? Mas mencarimu loh. Aku habis belanja dan baru mau masak. Mas Tara tersenyum. Dia mengusap kepalanya. Aku ingin sekali makan masakanmu, Kinar. Namun aku harus pergi sekarang juga. Pergi? Pergi kemana? Maksudnya cari orderan. Garuk-garuk kepalanya yang tak gatal. Apa tidak bisa ya, Mas menunggu dulu? Inginnya begitu, Kinara. Tapi aku harus kembali dulu ke rumah. Maksudku, kontrakan tempatku tinggal. Mengganti pakaian lalu berangkat. Sedikit murung Kinara. Karena pria di hadapannya itu harus buru-buru akan pergi. Ada sedikit ketakutan jika pria yang sudah menjadi suaminya itu tak akan kembali ke rumahnya. Bersambung.